Assalamualaikum Sobat Football United. Ya, preview pertandingan. Jadi ini akan menjadi pertandingan terakhir sebelum jeda internasional ya, Manchester United. Ini di hari Ahad malam waktu Eropa di sini, jam 8 malam. Jadi kalau di Indonesia berarti jam 2 dini hari. Ini bagi Sobat Football United mungkin yang menjalankan ibadah puasa, ini waktu yang pas mungkin ya, karena setelahnya akan berbarengan dengan waktu sahur. Tapi ya, ini merupakan pertandingan yang menurut gua penting. Bukan hanya terkait dengan Manchester United meraih kemenangan, lalu peringkatnya naik dan segala macam. Menurut gua ada hal yang jauh lebih penting, yaitu adalah konsistensi dari Manchester United itu sendiri, terutama dari sisi permainan, di mana ya Manchester United di pertandingan terakhir secara luar biasa nih menurut gua. Menang 4-1 menghadapi Real Sociedad. Yes, ada 2 penalti di sana, tapi dan juga sebuah hat-trick ya dari kapten fantastis Magnifico Bruno Fernandes. Tapi menurut gua proses dari Manchester United mendapatkan penalti tersebut, proses dari Real Sociedad mendapatkan kartu merah misalnya, di situ ada proses yang menarik menurut gua dari cara bermain Manchester United. Ketika menghadapi Arsenal di pertandingan sebelumnya juga Manchester United tampil bagus nih, bahkan punya peluang sebenarnya bisa menang ya di periode akhir ataupun di detik akhir pertandingan. Artinya situasi Manchester United di 2 pertandingan terakhir dengan kedalaman skuad yang sebenarnya tidak cukup bagus, ini justru bisa bermain dengan kualitas yang membaik menurut gua. Apakah ini berarti sistem ataupun filosofi yang diinginkan oleh Ruben Amorim ya, gaya bermain, cara bermain, baik itu secara kolektif maupun juga secara individu, ini sudah semakin dimengerti oleh para pemainnya? Bisa jadi seperti itu, karena kalau gue lihat ya, dan ini sudah pernah gue katakan juga di video-video sebelumnya, dalam beberapa pertandingan terakhir Manchester United ini kedalaman skuadnya dangkal. Jadi Ruben Amorim terpaksa nih menggunakan pemain yang itu-itu lagi. Tapi ternyata bisa jadi ini ada unsur positif ya, karena pemain yang itu-itu tadi yang dimainkan terus-menerus, mereka ternyata juga beradaptasi, mereka juga mengembangkan diri, mereka juga melakukan perbaikan, tentu saja dengan bantuan staf kepelatihan ya, sehingga ada kemajuan katakanlah dari 2 pertandingan terakhir lah Manchester United, kalau itu yang dijadikan patokan ataupun untuk dilihat. Nah, sekarang menghadapi Leicester bersama dengan Ruud van Nistelrooy, Leicester sekarang menurut gue semakin terancam ya, dengan semakin dekatnya kompetisi ini akan berakhir, dan melihat gap yang ada di papan bawah, Leicester ini sangat terancam menurut gue untuk bisa turun ke Championship bersama dengan Southampton dan mungkin juga dengan Ipswich. Saat ini mereka berbeda 6 poin ini ya dengan peringkat ke-17 Wolves. Jadi ini bukan hal yang mudah. Walaupun demikian, kalau secara matematis ya Leicester masih ada peluang tentu saja untuk bisa selamat. Syarat utamanya adalah ya mereka harus meraih kemenangan. Tapi apakah motivasi itu kuat? Apakah keadaan saat ini juga positif? Atau paling tidak menuju positif? Kalau gue lihat dari 6 pertandingan terakhir Leicester di segala ajang tidak menunjukkan hal itu. Di mana di 6 pertandingan terakhir mereka ini kalah terus. Dan yang menarik juga, dalam 6 pertandingan ini mereka hanya bisa mencetak 1 gol. Ya, satu-satunya gol yang diciptakan di 6 pertandingan terakhir itu adalah ketika menghadapi Manchester United ya. Nanti gua akan ke sana. Tapi di pertandingan terakhir misalnya Chelsea menghadapi Leicester, yes, Chelsea hanya menang 1-0. Tapi bagaimana mereka sangat dominan di pertandingan tersebut. Dari ball possession, dari XG, bahkan Leicester ini hanya 0,1 ya XG-nya. Tendangan ke arah gawang 3 tapi on target, sementara Chelsea ada 20 tembakan yang dilakukan ke arah Leicester dengan 7 yang on target. Jadi dan 8 yang terblok. Jadi ini menunjukkan betapa dominannya dan betapa pendekatan yang dilakukan oleh Ruud van Nistelrooy ini lebih pragmatis, artinya mereka lebih dalam posisi bertahan. Dan menurut gua justru ini bisa dimanfaatkan oleh Manchester United. Syaratnya adalah ketika nanti menghadapi Leicester, menurut gua Manchester United harus tampil seperti setidaknya di babak kedua ketika menghadapi Real Sociedad. Mereka harus ambil inisiatif duluan, mereka harus menekan duluan, mereka harus menciptakan peluang duluan dan harus bisa memanfaatkannya peluang tersebut secepat mungkin. Ini penting.
Di pertemuan terakhir, Manchester United menyingkirkan Leicester ya dengan skor 2-1. Pada saat itu ini ya, gol dari Leicester, The Cordova Raid, itu dia menciptakan gol di babak pertama sebelum akhirnya dibalikan oleh Manchester United. Tentu saja ada gol kontroversi dari Harry Maguire. Susunan pemain pada saat itu adalah seperti ini, di mana ketika nanti bertanding di King Power Stadium, ini bisa jadi tidak sama ya, karena misalnya Amad Diallo tidak ada di squad, tentu saja Kobbie Mainoo pun juga demikian. Lalu Andre Onana jelas ada. Gue cuma mancing ini by the way. Harry Maguire maksud gue, ini masih tanda tanya. Dorgu sendiri di line up memang tampil di back kiri, tapi kenyataannya dia tampil di sisi sebelah kanan. Dan ini dia juga akan absen ya, Patrick Dorgu, karena akumulasinya. Ini adalah proses gol yang diciptakan oleh Leicester. Jadi ada Ugarte kehilangan bola, lalu pemain Leicester melakukan penetrasi di daerah kanan pertahanan Manchester United sebelum melakukan crossing, dan di situ ada seorang pemain Leicester yang bebas yang melakukan shooting, masih bisa di save oleh Andre Onana, tapi ada pemain Leicester tadi itu ya, The Cordova Raid itu yang bebas dan ya menaklukkan Andre Onana dan mencetak gol pembuka bagi Leicester. Ketika nanti Manchester United bertandang, kondisi squad ini masih akan dangkal. Alta Bayindir, kabar terakhir masih cedera. Ahmad tentu saja tidak tersedia. Dorgu kartu merah. Johnny Evans seperti itu. Kobbie Mainoo masih absen. Lisandro Martinez dengan juga demikian. Mason Mount masih tanda tanya. Luke Shaw pun juga kemungkinan besar akan absen. Lalu Leny Yoro kemungkinan besar juga masih akan absen. Artinya apa? Artinya komposisi yang diturunkan oleh Ruben Amorim nanti kemungkinan besar masih akan kurang lebih sama ya dengan yang diturunkan ketika Manchester United di pertandingan-pertandingan menghadapi Arsenal ataupun ketika menghadapi Real Sociedad. Kalau melihat ketika Manchester United ini bertanding menghadapi Arsenal ya, dimana ya menurut gue ini yang paling bisa jadi yang paling mendekati skuad yang diturunkan. Andre Onana menurut gue akan diturunkan lagi, penjaga gawang ini yang menurut gue mulai stabil nih penampilannya. Yes, gawang masih kebobolan, tapi tidak selalu gawang kebobolan tuh karena kesalahan kiper menurut gue, tapi paling tidak dari permainan yang ditunjukkan di atas lapangan ya. De Ligt menurut gue masih akan dimainkan di sana. Leny Yoro yang absen. Victor Lindelof punya opsi di sana untuk diturunkan oleh Ruben Amorim. Lalu mungkin Aiden Heaven, menurut gue Aiden Heaven bisa jadi diberikan kesempatan lagi dari awal nih, karena memang kedalaman skuad yang tidak bagus. Aiden Heaven sendiri di beberapa pertandingan terakhir menurut gue tampil bagus ya, paling tidak ketika pertandingan menghadapi Arsenal dia tampil bagus menghentikan Leny Yoro, dan ketika dia tampil penuh menghadapi Real Sociedad. Jadi dia siap nih menurut gue ya untuk ditampilkan ketika menghadapi Leicester. Nah, itu tadi di lini belakang. Sementara di lini tengah, Ugarte sudah bisa dimainkan kembali. Prediksi gue seperti itu. Tapi melihat penampilan bagus yang ditunjukkan oleh Casemiro ini bisa menjadi semacam dilema dalam tanda kutip siapa yang akan diturunkan. Namun sebelum ke lini tengah, untuk lini wingback ya, gue pikir Mazraoui dan juga Dalot pilihan tidak banyak di sana. Ada pemain muda misalnya Harry Amas, tapi gue tidak berpikir dia akan diberi kesempatan dari awal. Mungkin akan sebagai pemain pengganti tapi tidak dari awal. Nah, sekarang kembali ke lini tengah nih, apakah Casemiro atau Pak Ugarte? Casemiro memiliki keunggulan bola-bola direct ya, dan menurut gue ini bagus. Tapi gue melihat pendekatan nanti akan berbeda nih. Ketika menghadapi Real Sociedad ini tidak menumpuk pemain di belakang. Mereka berani keluar dan ini menciptakan space di daerahnya mereka sendiri. Sementara Leicester, menurut gue mereka akan lebih banyak melakukan defense. Nah, kalau Manchester United menempatkan banyak pemain di daerah pertahanan Leicester, ada kemungkinan counter attack ya, transisi Leicester. Dan ini menurut gue akan menjadi sesuatu yang berbahaya bagi seorang Casemiro. Covering areanya akan luas sekali. Sehingga gue lebih memilih kalau seandainya Ugarte sudah siap ya Ugarte untuk diturunkan, diduetkan dengan Bruno Fernandes. Dan di depan ada Garnacho, ada Bruno Fernandes, bukan Bruno Fernandes, tadi Bruno Fernandes diduetkan dengan Ugarte di tengah, Garnacho dan juga Joshua Zirkzee ya, sementara Rasmus Højlund bisa ditempatkan di depan dengan opsi seorang Chido Obi tentu saja.
seperti gue katakan di awal, penting untuk Manchester United memiliki konsistensi permainan dengan skuad yang nyaris sama ya. Gua harapkan pemahaman itu bisa lebih bagus walaupun tantangannya adalah pada situasi fisik, karena dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya intensitasnya sangat tinggi sekali dengan kedalaman skuad yang sangat tipis. Nah, ini bisa jadi masalah, tapi dengan melihat misalnya habis ini ada jeda kompetisi ya, gue berharap pemain Manchester United bisa memberikan segalanya di atas lapangan sehingga ya kemenangan bisa diraih, karena kemenangan ini juga penting nih, bukan hanya untuk mendongkrak posisi di klasemen, tapi yang lebih penting lagi juga bagaimana situasi mentalnya, atmosfer bisa positif sehingga kepercayaan atas sistem proses ini ya, ini bisa terus dijaga ke arah yang lebih positif. Kurang lebih seperti itu. Gue optimis pertandingan ini bisa dimenangkan oleh Manchester United ya. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.